Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai malam hari ini kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk bisa menyambut bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu kewajiban menjalankan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjalankan puasa itu tidak lantas otomatis menjadi orang yang bertakwa. Tapi bahasa Al-Qur'an adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu, berarti harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan diri kita untuk berupaya mencapai betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan ini juga disebut dengan syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan diri kita seluruhnya, umat muslim, muslimat, mukminin, mukminat, agar supaya betul-betul ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tarbiyah Ramadan ini adalah kita semuanya orang Islam, kaum mukminin, mukminat dilatih menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Wa huwa fi nafsihi, puasa ini pada hakikat puasa ini adalah amalun laisa fihi amalun yusahad. Tidak ada amal di dalam puasa ini yang bisa disaksikan oleh manusia umum. Wa jami'u amali ta'ah, dan amal-amal taat yang lain ma'asyiral muslimin bimasyhadin minal khalqi wa mar'ah. Amal-amal yang lain itu bisa dilihat oleh makhluk. Kita menjalankan sholat bisa orang lain melihat, kita menjalankan zakat orang lain bisa melihat dan lain sebagainya. Kita menjalankan haji orang lain bisa melihatnya. Tetapi puasa ini betul-betul antara diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih jujur. Siapa yang bisa melihat kalau kita di rumah sendiri, kemudian kita bikin makan sendiri, minum sendiri di rumah, kemudian kita luar beraction, berpenampilan diri kita seolah-olah puasa. Tidak ada yang melihat. Maka oleh karena itu puasa ini betul-betul kita dilatih menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang amanah dan terpercaya. Ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah annahu qahrun li'aduwillah. Puasa ini adalah salah satu hikmahnya adalah untuk menghancurkan, untuk menundukkan musuh-musuhnya Allah, musuh-musuh kita semuanya, yaitu setan. Setan ini menggoda lewat hawa nafsu. Fa inna wasilatas syaitan, karena sesungguhnya perantaraan setan menggoda manusia itu adalah asyahwat. Wa innama tuqawwis syahwat bil akli wasyurbi, dan sesungguhnya potensi syahwat itu semakin kuat kalau kita banyak makan dan banyak minum. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, kita dilatih orang menjalankan puasa itu supaya kita bisa menahan hawa nafsu ini. Maka oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah juga, ya Aisyah, teruslah kamu ini mengetuk-ngetuk pintu surga. Bagaimana caranya? Yaitu teruslah kamu di dalam keadaan lapar, Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh karena itu kalau kiai-kiai, ulama-ulama di pondok-pondok pesantren kadang-kadang makannya memang jangan terlalu mewah-mewah terus. Kalau makannya itu ketika masih muda terlalu mewah-mewah terus, itu yang terjadi potensi syahwatnya semakin meningkat, semakin kuat.
sehingga yang terjadi tidak betah untuk di pondok, ya. Di pesantren tidak betah karena apa? MTS sudah pacaran terus, SMA sudah pacaran terus karena kebanyakan makan. Apalagi umpamanya makannya, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, vitaminnya terus menerus, masih muda, sate terus setiap hari, ya. Sate terus setiap hari, bukannya apa ini menjadikan pendidikannya lolos, akhlakul karimahnya, tetapi apa, sudah di tengah jalan memperturutkan hawa nafsu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu makan yang sederhana-sederhana. Kalau memang sudah waktunya, segera dinikahkan. Waktunya sudah maka oleh karena ini apa itu ulama-ulama mengatakan perlunya riyadhah. Apa ini takwa kita ini perlu adanya riyadhah, harus ada tirakat, makan yang sederhana-sederhana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi adalah siam ini as-siyam, wa qala sallallahu alaihi wasallam innama shaum junnah. Sesungguhnya puasa ini adalah menjadi benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka ketika seseorang ini sudah mempunyai benteng puasa ini, maka yang perlu ditahan lagi, janganlah berkata-kata keji kotor, janganlah apa itu berkata-kata jahat, berkata ya jahal, wa ini mruun. Dan ketika seseorang itu diajak berkelahi, dan ketika ada seseorang mencaci maki dirinya, maka falyakul inni shaimun, saya sedang puasa, Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya. Dan apalagi kita di tengah-tengah kehidupan kita ini memang perlu kita ini inni shaimun, saya ini selalu puasa. Ada namanya puasa daim, puasa kita dilatih 1 bulan tapi terus menerus. Hakikat puasa itu harus dijaga terus. Hakikat puasa yang kita tidak mau ribut, kita tidak, apalagi sesama muslim, tidak mau ribut, tidak mau mencaci maki sesama muslim. Makanya perlu kita puasa daim sehingga di tengah-tengah masyarakat tidaklah kita saling caci maki sesama muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, berkata bohong. Awal ghibah, wan namimah, ghibah, mengumpat menjarkan aibnya orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wal yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Wan nadhar bi syahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Hati-hati ma'asyiral muslimin, puasa kok kita melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Kalau zaman dahulu mungkin agak susah. Sekarang melihat perkara-perkara seperti itu di media, di medsos kita, di tangan-tangan kita bisa maksiat. Kalau seseorang di tengah siang hari melihat sesuatu yang haram, maka batal pahala puasanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazrah sahmun masmum. Pandangan kepada sesuatu yang menimbulkan syahwat itu, pada lawan jenis menimbulkan syahwat itu adalah seperti panah yang beracun. Min sihami iblis, daripada panah-panahnya iblis, la'anallah. Faman tarakaha, barang siapa mau menjaga dirinya tidak mau melihat sesuatu yang diharamkan itu di HP kita ini, di medsos atau melihat langsung daripada aurat-aurat itu, atahullah khaufan minallah, karena didasari takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla, maka orang itu akan diberi oleh Allah imanan, suatu keimanan, yajidu halawatu fi qalbi, akan merasakan manisnya iman. Maka oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah, ingin merasakan manisnya iman, tinggalkan syahwat itu yang menimbulkan syahwatnya mata tadi itu. Zina mata harus ditinggalkan. Kita kenapa kok susah merasakan manisnya iman? Karena mata kita selalu dipenuhi oleh panah-panahnya iblis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu kam min shaimin laisa min saumihim illal ju' wal atas. Oleh karena itu banyak orang yang puasa tapi hanya dapat haus dan lapar saja. Walidzalika qala ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama menafsiri daripada kam min shaimin muftir, ada makalah banyak orang yang berpuasa tapi batal. Wa kam min muftirin shaimin, tetapi banyak juga orang yang tidak berpuasa tapi berpuasa. Banyak orang kamin soimin, banyak orang yang berpuasa tapi batal. Banyak orang yang tidak puasa tapi tidak berpuasa tapi bernilai puasa.
Wal muftir as-shaim, maksudnya muftir shaim, orang yang tidak puasa tapi puasa itu apa? Yaitu huwa alladzi yahfadhu jawarihahu, yaitu orang yang menjaga seluruh anggota tubuhnya anil asami, daripada dosa-dosa. Waya apa itu anil asam? Wayakulu wayasrobu, padahal dirinya makan, padahal dirinya minum. Tetapi anggota tubuhnya tidak untuk maksiat. Wasaim al-muftir, orang yang puasa tapi apa itu tidak bernilai puasa, batal. Wa alladzi yaju' wa ya'tis, tapi dirinya haus dan lapar. Wayat teliku jawarihahu, tetapi dia melepaskan anggota tubuhnya untuk maksiat. Puasa dirinya tidak makan, tidak minum, tetapi matanya untuk maksiat, tangannya untuk maksiat. Tangannya itu loh, tangannya untuk menebarkan hoax-hoax di medsos-medsosnya. Hati-hati ya. Orang yang seperti ini hakikatnya tidak puasa dia, walaupun dirinya haus dan lapar. Fakila anna ma'anal hadis, wakil menurut ulama yang lain, anna ma'anal hadis kam min shaimin laisa min saumihi ilal juwalatus huwa alladhi, maksudnya adalah huwa alladhi yuftiru alal haram. Maksudnya banyak orang puasa tapi dirinya apa itu hanya dapat haus dan lapar. Maksudnya adalah menurut ulama salah satu maknanya adalah dirinya makan, mungkin apa itu sahurnya halal tapi berbukanya makan haram. Itu berarti dirinya batal. Wakil menurut ulama yang lain huwa alladzi yumsiku anit ta'amil halal, dirinya menahan daripada makanan halal, wa yufturu an luhumin nas bil ghibah. Tetapi dirinya memang makan makanan halal, tetapi dirinya batal karena dirinya makan dagingnya saudara-saudaranya. Apa artinya? Ghibah. Selama puasa tapi ghibah, membicarakan aibnya orang lain. Wa huwa haram, dan itu hukumnya adalah haram. Wakil menurut ulama yang lain huwa alladzi la yahfadhu jawaru anil asam. Yang menurut ulama yang lain maksudnya adalah dirinya tidak mampu menahan anggota tubuhnya daripada perbuatan haram. I'lam, maka oleh karena itu hadirin, an-nasaum, Imam Ghazali di dalam keterangan Ihya, an-nasaum salah sudarajat. Maka oleh karena itu puasa ini kita ditarbiyah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua adalah saumul khusus. Yang ketiga saumul khususil khusus. Pertama, puasa orang yang awam itu adalah dirinya hanya dapat haus dan lapar saja, tidak makan, tidak minum, tapi anggota-anggota yang lain bisa untuk maksiat-maksiat. Telinganya bisa untuk mendengarkan maksiat, matanya bisa untuk melihat maksiat, tangannya, kakinya bisa untuk melakukan maksiat-maksiat. Inilah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah di samping dirinya tidak makan dan minum, seluruh anggota tubuhnya puasa. Matanya ikut puasa tidak untuk maksiat, mulutnya, hidungnya, telinganya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya tidak untuk maksiat. Ini adalah tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah tingkatan yang tertinggi, tingkatnya para nabi, anbiya wal mursalin, para aulia sholihin, orang-orang yang istimewa, yaitu di samping seluruh anggota tubuh puasa, hatinya selalu zikir kepada Allah, hatinya detak jantungnya ini selalu zikir kepada Allah, terus di dalam hatinya tidak pernah lepas dirinya untuk tidak berzikir kepada Allah, terus menerus berzikir kepada Allah. Tingkatan yang ketiga ini merasa bahwa satu saat saja dia tidak berzikir kepada Allah, merasa bahwa dirinya puasanya sudah batal. Ini tingkatan yang sangat tertinggi. Ma'asyiral muslimin, orang yang tingkatan yang kedua, minimal tingkatan yang kedua, itulah yang sangat diharapkan. Maka oleh karena dalam hadis Nabi, "Malam yada' qaula zur wa alamal bi fa laisa idul hajah min ayyada ta'am wa syarab." Barang siapa tidak mampu malam yada' qaula zur, barang siapa tidak mampu mencegah perkata jahat atau melakukan perbuatan jahat, maka kalau tidak mampu itu, Allah tidak membutuhkan sekalipun dirinya menahan haus dan laparnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya puasa sedemikian rupa ini, maka puasa ini mesti harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Maka oleh karena itu di dalam keterangan hadis Nabi, man hadra majlisal ilmi fi Ramadan, kataballah bi kulli qadamin ibadatu sanah. Maka oleh karena itu di dalam keterangan hadis, barang siapa hadir majelis ilmu di dalam Ramadan, khususnya di dalam Ramadan,
maka Allah mencatat setiap telapak kakinya itu ibadah 1 tahun. Betapa pentingnya kita belajar ilmu ini, betapa pentingnya kita mau belajar ilmu. Maka oleh karena hadirin, ini pentingnya Ramadan. Ayo ngaji, dengarkan ngaji, datang kepada majelis ilmu untuk belajar ilmu agama, karena sangat pentingnya belajar ilmu agama. Dalam hadis yang lain yang secara umum ini Ramadan atau di luar Ramadan adalah hudur, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huduru majlis alim, barang siapa hadir majelisnya orang alim, orang yang alim, maka afdal min sholati alfi rakaatin, maka lebih baik daripada salat 1000 rakaat sunnah. Kalau umpamanya tarawih ini kan cuma 8 ya, 8. Nah, ini umpamanya ini menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat, salat sunnah. Wa iyadatu alfi maridin, dan tengok 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Faqila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana datang kepada majelis ilmu dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an ya Rasulullah, mana lebih utama? Jawabnya Rasulullah, faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm, apakah Al-Qur'an bisa ada manfaatnya tanpa ilmu? Jadi Al-Qur'an juga harus punya ilmu. Jadi Al-Qur'an harus punya sanad ilmu keguruan yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Al-Qur'an tanpa sanad wasyaihu seton, gurunya seton. Kalau kita pernah belajar kepada guru 1 juz, yang 29 juz itu harus belajar sama guru, jangan tanpa guru. Harus menghadap sama guru yang gurunya punya guru sambung sama Rasulullah. Jangan kita belajar dari guru 1 juz, yang lainnya kita baca sendiri. Berarti tanpa guru. Yang 1 juz punya sanad, yang 29 juz mungkotek tanpa guru. Nah, makanya pentingnya putra-putri kita suruh belajar sama guru yang ada sanadnya sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Imam Malik mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa bertasawuf tapi tidak tahu ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka sungguh ia menjadi kafir zindik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, barang siapa berilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguh ia masih fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, barang siapa mengumpulkan dua tadi, kita belajar ilmu syariat juga belajar ilmu tasawuf, maka sungguh dia itu telah tahqiq, berarti dirinya itu sudah betul-betul benar dalam belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya lagi, puasa ini yang perlu kita ambil pelajaran adalah menjaga kesucian akidah kita. Menjaga kesucian akidah kita. Ini penting ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala, kata Rasulullah ketika ada seorang li akhihi, ketika idza qala li rajulin, ketika ada seseorang mengatakan kepada orang laki-laki li akhihi, ya kafir, wahai kamu kafir, wahai kamu musyrik, wahai kamu ahli neraka, umpamanya sama, saya mengkiaskan ini, tapi hadisnya adalah ya kafir, wahai kamu kafir. Kafir sama musyrik kan sama, atau dihukum orang ahli neraka kan sama. Faqad ba'a ahaduhuma, maka sungguh hukum itu pasti akan jatuh kepada salah satunya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hati-hati kalau kita menghukumi kafir sama orang itu kok tidak kafir menurut Allah, hukum itu otomatis kembali kepada diri kita. Kenapa ini perlu saya sampaikan hadirin? Sebab barangkali kita puasa 1 bulan penuh, kita bisa khatamin Al-Quran, kita bisa tahajud malam, kita surat tasbih, kita segala macam. Tapi kalau kita punya akidah, oh itu kafir, itu musyrik. Padahal tidak kafir, tidak musyrik menurut Allah. Hukum itu kembali kepada diri kita. Berarti amal-amal kita bisa zong, bisa habis, bisa hangus, gara-gara kita terhukumi menjadi orang kafir lagi. Kalau kita syahadat kembali lagi, tapi kan kita modalnya sudah habis lagi. Modalnya habis lagi. Kita syahadat kembali, tapi begitu ketemu orang lain, kafir itu, kafir. Hukum itu akan kembali, ya, kalau dia tidak kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasun min ahlil iman, salasun min aslil iman. Kata Rasulullah, ada 3 dasar pondasi keimanan, yang salah satunya adalah al-kaffu, menahan diri, aman, qala, menahan diri dari seseorang yang masih berucap la ilaha illallah
la nukaffiru, tidak menghukumi dia kafir walaupun dirinya masih suka melakukan dosa-dosa. Wala nukharrijuhu anil Islam, dan tidak mengeluarkan orang itu daripada Islam bil amal karena perbuatan maksiat-maksiatnya tadi. Al hadis. Apa itu? Lanjutkan ada lanjutannya hadis ini. Tapi prinsipnya tidak boleh menghukumi kafir kepada seseorang yang masih dia ucapkan la ilaha illallah. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim alal muslim haram. Muslim atas muslim yang lain ada 3 keharaman. Pertama adalah damuhu, mengalirkan darahnya, wa malhu, mengambil hartanya dengan zalim, wa irduhu, menjatuhkan martabat harga dirinya. Kadang-kadang ini mohon maaf gara-gara medsos ini, ya, gara-gara medsos. Wah, begini. Wah, si ini kafir, si ini PKI, si ini pokoknya Masya Allah, betapa gampangnya kita menghukumi. Padahal lihat dia masih zikir la ilaha illallah apa tidak. Kisah, ya, zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Usamah sama sahabat Ansor perang. Perang itu ada lawan tanding yang luar biasa, repotnya dia sudah membunuh para sahabat. Akhirnya dia itu kecapean, terus kemudian dia senjatanya terlepas, sudah tuh mau dibunuh. Begitu mau dibunuh ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sahabat Ansor langsung nahan. Apa ini? Senjatanya tidak dibunuhkan dia. Tapi yang Usamah, ini gara-gara takut saya bunuh, maka langsung ditombak saja orang itu, mati. Hal itu disampaikan sama Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian ala sakokta angkolbihi, apakah kamu sudah membelah dadanya orang itu? Apakah karena takut kamu bunuh, ataukah ada imannya apa enggak di dalam hatinya? Kenapa kamu bunuh? Rasulullah, kenapa kamu bunuh? Apakah kamu tahu hatinya bahwa orang itu tidak ada iman sama sekali? Rasulullah marah. Rasulullah ini menegur sahabat Usamah karena membunuh ini, karena sudah ucapkan la ilaha illallah. Maka hati-hati hadirin. Maka oleh karena itu Usamah setelah itu sama sekali saya tidak pernah membunuh siapapun juga yang sudah ucapkan la ilaha illallah. Kita ini hadirin diperintahkan melihat secara syariat. Kita ini belum bisa melihat secara hakikat. Kalau ia ucapkan la ilallah, di hatinya dia ada iman apa tidak, kan kita tidak tahu, ya. Di hatinya ada iman apa tidak. Ini Rasulullah menegur gara-gara apakah kamu tahu di hatinya orang itu? Apakah sudah kau belah bahwa hatinya sudah ada la ilaha illallah? Maka oleh karena ini hadis sahih. Maka oleh karena tidak boleh. Imam Ali karramallahu wajah pernah ditanya orang-orang yang komplain sama ketika kepemimpinan Imam Ali, ada yang macam-macam. Terus sahabat yang lain bertanya, ya Imam Ali, apakah mereka sudah kafir? Jawabnya jawab la qala annahum minal kufari farru. Mereka dari sifat kafir jauh. Wakila amunafikun, apakah dia itu hukumnya munafik wahai Imam Ali? La. Orang munafik itu tandanya sedikit sekali berzikir. Kalau ajak zikir susah. Itu mereka itu ahli zikir. Mereka bukan munafik. Kalau begitu mereka itu siapa wahai Imam Ali? Mereka itu kaum muslimin yang terkena fitnah. Mereka itu kaum muslimin yang terkena fitnah, terkena hoax, sehingga oleh karena itu memusuhi kami, kepemimpinan kami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.